kebenaran akan jadi tertutup rapatnya, tapi kebohongan, kemunafikan akan terbuka lebar. Kau lihat aja orang berzina itu apa di dalam enggak? Pacaran ya, malam semalam banyak. Nih masjid ini, masjid percontohan Jawa Barat, Masjid Raya Bandung ini haram pengajian. Itu dia sebenarnya mengharam pengajian. Di bawah sebelah sana. Ya mau ke WC zaman ya sebelah sana. Sini aja. Apa sepatu tas sini supaya aman. Ya nggak apa-apa, sini aja Bu, buka di sini nanti. Bayangin aja, saya bukan orang Jawa Barat, saya orang Sumatera, saya orang perantau, saya yang gembel. Begitu saya sama masjid ini, kan keberkahan masjid ini buat saya dari tahun 89. Ini belum lahir kali 2002. itu makanya 89 loh saya kenal masjid ini. Keberkahan ini buat saya itu luar biasa. Tapi apa, kalau pengurusnya dihancur, takut sama penguasa. Pantas kan? Allah tidak ditakuti, penguasa ditakuti. Sampai waktu corona pertama spanduk masjid ini tertutup untuk apa kegiatan sholat segala macam. Rombongan koramil tentara dari dalam kaum dari Cibadak menuju sini langsung aku ucap ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah mati iman kita. Pelacuran masih buka, karaoke masih buka, diskotik masih buka, masjid yang duluan mati. Alasan mereka penguasa. Saya dulunya kafir, saya musuhnya Islam dulu karena doktrin dari keluarga angkat saya. Oleh Allah sangat sayang kepada saya karena saya anak yatim piatu, diangkat lagi, bersihkan lagi oleh jadi prajuritnya Hizbul. Saya pun ikut Hizbul. Kamu saya ledakin gereja. Alhamdulillah dapat kekuasaan Allah. Allah akan memutar balik kalau kita sebelum sholatnya kan disuruh baca kan, ya Allah jangan kau bolak-balik ya. Di sini sering ada Pak Kiai. Hati-hati, kemunafikan sekarang udah gampang jelas. Keagungan, kesucian itu udah mulai. Kayak orang mau masuk kalau cuci tangan, goblok. Kita di ke bawah wudhu kan cuci, malah yang paling bersih ada air wudhu. Itu masuk ke mah kimia. Nanti kalau kamu nggak mandi nggak lupa makan. Buku-buku buat tulis teks. Iya. Bagus, kreatif kamu. Ini guru-guru nih. Ini cara ngajar kalau di masjid bawa ini. Mau dengan ceramah di tingkat haram, haram pengajian. Ya. Dan jangan sekarang kita perkuat iman kita dengan sholat aja udah. Biar Allah yang menjadikan. Karena sekarang ulama subuh baru-baru jadi anjing-anjing penguasa. Dulu saya masih kafir, masih kecil, usia 14-13 tahun. Tempat saya Islam pertama, saya jaga semua seperti itu. Ulama harus jadi oposisi ulama yang memberi nasihat ulama. Pak Umar bukan malah jadi ulama. Oh iya. Saya bukan apa yang menjelekkan nyata, malah jadi apa pekerjaannya, apa yang disumbangkan untuk umat atau laki minimal laki lah. Dia aja kayak karena kalau Jokowi dia nggak bisa apa. Jadi itu licik ke orang-orang Yahudi semua.
perlu kan ikut kerjasama dengan karena apa? Uang. Sedangkan yang bodoh manfaatnya akhirnya bisa naon kecil. Dan juga kamu bahaya kalau kamu nggak yang berlindung hanya kepada Allah. Kalau ada masalah apa, hadis Al-Quran Al-Hadis 3 minggu yang lalu ada ceramah soal Jawa Nusantara. Allah, nanti terpecah lagi. Ya kamu ngerti Jawa Islam Nusantara. Kalau yang awam nggak ngerti agama naon, ajaran naon. Itu yang kita bahaya. Jadi terpecah dulu. Jadi ulama bukan menyatukan, malah membuat yang kagak. Biarin aja orang mau pakai jenggot, mau ke sorban itu hak mereka. Itu kan apa namanya? Khilafiyah, bukan iman. Terus saya pernah dengar ceramah di Bahar ya di HP. Dia ceritanya gini. Kalau ada santri atau ya seumuran saya gini, penampilannya gini, pakai sorban, pakai peci, pakai sarung, terus main ke tempat umum. Terus ada yang bilang, oh sok-sokan pakai baju gitu, sok-sokan pakai sorban, sok-sokan pakai peci, sok-sokan pakai sarung. Jangan didengar. Itu adalah iblis. Dia telah menghina cara berpakaian Rasulullah. Apa sebenarnya dia pakai sorban, pakai peci, pakai sarung karena dia tuh niru berpakaiannya Rasulullah. Kalau ada yang bilang kita so alim atau apa, itu dia iblis. Kan itu yang tadi saya ngomong orang tua dulu saya anjing menggonggong, anggap itu anjing menggonggong itu lewat air. Saya berjenggot yang di Rudano santri, di Rudano santri Rudano waktu saya di Surabaya. Saya bilang, Dek, kau santri ya? Dia tampangnya kata, apa yang diajarin Kia ini? Ilmu atau tata krama? Ilmu apaan sih? Kalau orang yang beriman dan berilmu itu tata krama yang dituntut, bukan baju, bukan kopi. Nangis minta maaf sama saya. Saya ini hadis Rasulullah dan soheh Bukhari Muslim. Ukur kumis pelihara jenggot begitu. Kalau baju mah gampang, ya kan bisa diganti gitu. Nah kalau jenggot udah tua masa diganti? Hari ini pakai jenggot besok enggak? Mana? Saya cuma barang siapa menghidupkan sunnahku di zaman fitnah ini, maka dia akan hidup bersama. Makanya saya mau sedikit demi sedikit saya belajar dengan hadis Rasul. Biarpun dari ceramah-ceramah saya, karena saya punya ilmu hadis. Semua hadis yang saya dapat dari ceramah, dari dengar pangoceh kata orang. Terus kadang-kadang kan orang itu nilai dari baju sih. Kenapa nggak nilai dari dalamnya? Ya, dari sininya. Memang kalau baju mungkin kalau menurut logika misalkan ya ini fashionnya berarti dia tuh orang kaya atau apa. Terus kalau saya ini pasti pasti sangkanya menurut logika kiai, ulama, santri. Kenapa hatinya nggak dinilai juga? Ya, karena nggak bisa. Ya maksudnya Dek, sendalnya dek, sendal dibuka, sendal. Ya. Karena kata ulang, Allah melihat hati, sedangkan manusia bisa kayak semut, dia sama. Jadi jangan dia. terus ada yang ceramahin saya itu, tapi ayat Qur'annya itu bukan sanad ulama tapi diartikan oleh logika. Dek, sendalnya dek. Tolong, itu masjid, bukan pasar ya. Ya ceramahin saya gitu, pakai ayat Quran cuman pakai logika. Kan kalau kata guru saya mah di kampung arti Quran tuh luas. Jadi itu memang cina terjemah memudahkan. Cuman di balik terjemah itu ada lagi artinya. Iya. Sekarang gini aja kan. Kalau kamu mau menghadapi dunia dengan tenang, ya itu pertama.
Ya itulah, bukan butakan telingamu, jangan sampai sedikit kau jalan terus kamu. Ini adalah cobaan kita di. Dan saya udah bilang Allah tidak akan mengaku kau beriman sebelum kau dicoba. Masuk Islam itu bukan negara. Yang menghina saya 99% orang munafik, ini itu dan ini pakai jenggot saya diam aja. Saya prinsip saya anjing gonggong tapi lagi itu aja. Kenapa kita bisa sakit hati? Terus kan ya Pak, saya dengar lagi ini dari wayang nih, dari si Cekot. Jadi seburuk-buruknya mulut anjing bisa dibersihkan dengan air dan tanah itu kali. Tapi segoblok-gobloknya mulut orang, kalau sudah mengenai hati kita, itu gimana tuh? Sini tergantung yang kenanya orang beriman atau enggak. Kalau orang beriman, doain ke dia akan mendapat hidayah. Tapi kalau orang yang nggak beriman, gimana? Saya bukan saya nggak usah ngomong orangnya ya, dia minjem modal saya karena saya kan jaga sama dia di belakang dia ngantai saya sama saya malah lama-kelamaan kita namanya manusia kita bukan nabi, hati kita masih penuh dengan benci dan akhirnya saya nggak kuat, akhirnya saya ini dunia. Kalau kamu terjun di dunia harus mata picak, telinga budek, mata picak, mata belum boleh kali ya, telinga budek. Orang mau ngomong apa dia? Kanjeng Nabi itu selama pribadi Kanjeng Nabi di bahkan giginya itu, ya kan? Malaikat itu menawarkan loh, kan perintah malaikat gunung untuk menghantam malaikat dengan gunung seperti apa? Bahkan anak tahu anak cucunya keturunan masa itu saya terbanyak kan bisa kita belajar Al-Quran, Al-Hadis bukan hanya dibaca tapi harus diamalkan. Tadinya saya anggap ini cukup aku miskin pelihara jimat itu hadis apa boy hanya seluruh pakai alhamdulillah soalnya kan Bukhari Muslim yang dia makanya saya tunggu dari tahun 2000 ini saya yang itu lah kalau mau buat mata picak telinga budek ngerti kamu mata muka pula-pula buka. Kalau ada yang ngomong kasih senyum, kalau kau kasih senyum dan ikhlas Allah akan kasih kamu ketenangan yang luar biasa. Saya di sini dari awal saya nginjak di sini terakhir kali di sini saya udah turutin apa malik copet pasar kita turutin. Nah, sekarang musuh saya yang paling utama yang belakang lagi ngocet. Fitnah sana, saya tenang kan? Oh, tahu benar. Seluruh 6 miliar orang membencimu. Yang benar satu, kamu nggak benci, kamu nggak berbuat salah sama itu. 6 miliar orang manusia menyukai kamu. Kau jauh dari Allah, kau bersombong di hadapan hancur. Yang diajarkan ke ulama-ulama. Tausiah dari sana sini, saya nggak punya mau. Nanti ambilnya dari Al-Quran dan ceramah-ceramah yang saya dapat. Saya belajar untuk dia. Jangan takut, jangan hiraukan orang mutilasi. Terima. Orang difitnah itu orang yang beriman. Setan nggak akan ganggu orang kafir ya? Karena orang kafir udah kafir ngapain jadi ganggu orang
belajar ilmu cuma 10 tahun. Tapi mau belajar sopan santun adat istiadat apa 20 tahun. Sampai 20 tahun. Nggak sembarang orang-orang ulama-ulama dulu nggak kayak sekarang. Hukum dunia dan takut mati. Saya kan pas awal buat channel ini Iya. ada temen saya dari Tasik ya. Jadi pas waktu 20 subscriber ya, ini dia channelnya. Jadi dia tuh berkomentar, tapi namanya itu gak wajar, namanya anjing enak. Terus dia anjing enak, terus namanya di dalam kolom komentarnya itu dia menghina orang tua saya, terus merendahkan saya. Doain. Ini saya tahu. Kamu kenal nggak Imam Qurtubi, salah satu imam besar zaman dahulu? Belum. Dia ngajar di masjid. Habis ngajar dia pulang. Dia antara masjid ke rumahnya di tengah-tengah jalan dia ketemu orang yang menghujat dia, mencaci maki dia. Tadinya dia jalan pelan-pelan karena kalau udah gak ada urusan, begitu dia mendengar orang mencaci dia, cepat-cepat dia pulang. Bahkan kayak lari gitu. Sampai di rumah dia suruh pembantu. Dan sini, ini duit saya, ini duit. Coba kau pergi beli buah-buahan. Terus kau sholat. Ibu mau kemana bu? WC? Toilet sebelah sana wanita. Terus dia suruh pembantu beli buah-buahan. Nah, kamu udah beli buah-buahan, serahkan kepada si A. Maka pembantunya mana beli buah-buahan, serahkan si A. Si A nolak. Ini ada apa? Kok tumben gimana membeli saya buah-buahan? Dia balik lah, pembantunya balik lagi ngomong sama si majikan si imam. Suruh lagi sampai 3 kali. Yang menghujat dia tuh datang sama pembantu si imam. Terus tumben guru, kenapa saya dikasih buah-buahan? Saya kasih kamu buah-buahan sebagai ucapan terima kasih setelah kau hujat mencaci maki saya. Kenapa? Apa tuh? Amal ibadahmu kau udah sumbang tuh misalnya. Jadi sebagai ucapan terima kasih saya kasih buah-buahan. Karena orang-orang yang bukan malu. Saya bilang sama kamu, apapun orang komentar apapun, anggap aja anjing menggonggong kalian mata pecah terima. Kau akan hidup. Nah, ada sebagian apa ulama bilang kalau kamu tenang jagalah ini lisanmu dan perut. Karena ini buah yang membuat kamu masuk ke neraka. Dan kalau kamu mau membuat dia ini malah bagus sudah, ini udah sangat bagus. Cuma kau harus hadapi orang-orang yang munafik fasik. Saya udah bilang 1400 tahun yang lalu Rasulullah udah ngomong akan datang suatu masa yang disebut masa fitnah. Di dalam itu ada orang munafik yang berkeliaran, orang soleh udah tertutup, yang benar ditutup rapat, yang munafik. Saya ini hujat dicaci maki, ada yang hujat saya ini kebencian. Jadi jangan ditanggapi dengan emosi. Kasih senyum, doain dia, ya Allah, berilah hidayah kepada dia. Itu. Jangan mau. Karena nafsu itu makanan syaitan. Jangan sekedar kata kamu. Kau kasih senyum, ucap sebagai terima kasih kamu kepada dia. Kau udah kasih pahala amal ibadahnya, dia akan hancur di depan Allah. Nah, di Allah baru lihat hati kita. Tapi manusia lihat kau berbuat apapun, kamu lihat kalau orang itu bejat, lu udah bejat. Kau korbanan nyawamu, dia akan nggak akan ucapin terima kasih. Orang utamakan orang, pinjamin kalau saya dihujat depan. Kemana? Manusia. Sekarang kan banyak misal KTP. Jadi jangan usah sakit hati gara-gara ngomong. Kau boleh sakit hati kalau kau berbohongnya. Kalau kau berbuat salah sama orang,
pesan ulang, jangan sekali-kali kamu jolimin orang yang sudah sholat. Karena dia mencintai Allah, Allah akan mencintai dia. Siapa yang menjolim orang yang dicintai Allah? Kalau dia pun diam memaafkan, Allah nggak akan memaafkan. Maka saya bisa menasih dari ulama-ulama, bukan saya. Jangan sekali-kali kau sakit hati beromong. Saya diludahin orang. Ini negara. Orang yang sakit hati, orang yang belum beriman. Orang yang udah beriman itu nggak akan kasih sayang. Terus saya boleh nanya lagi. Iya. Apa hukumnya orang yang menghina Rasulullah secara tidak langsung? Misalkan saya kan buat channel salawat, Iya. terus dia hina kan pakai kata-kata kotor, Iya. pakai komentar-komentar nama orang tua saya, ngejelek-jelekin saya. Itu hukumnya gimana menurut Bang? Kalau hukum nanti Allah, kau serahkan sama. Yang penting kau sabar. Jangan asal patah kata pun keluar dari lidahmu. Itu yang namanya orang beriman. Karena saya udah bilang Kanjeng Nabi Rasulullah diludahin, ditombekin dengan kotoran, malah dia jenguk waktu saya orang yang melemparin dia kotoran. Jangan sekali-kali kamu mengucapkan kata-kata kasar kepada orang yang kasar. Biarlah Allah. Kau bisa membunuh dia. Allah pun bisa membunuh dia, tapi menghidupin bunuh lagi. Ajab Allah lebih sadis dari ya, biar sama ini lah orang yang disebut tawakal, orang sabar, orang ikhlas. Sabar dan ikhlas bukan di mana, ada harus ada bukti. Saya udah bilang saya berjenggot dihina, diludahi orang, datang ke sini dikatain anjing, babi, bangsat, copet segala macam. Karena sholat aja minta petunjuk Allah, perlindungan Allah. Udah kita itu aja tuh kerja kita. Jangan sekali-kali satu ucapan kamu keluar dari mulutmu. Karena tiga jenis manusia yang didengar oleh Allah langsung dikabulkan langsung. Orang tua yang dijolimi anak, kedua orang yang terjolimin. Iya, saya juga pernah dengar itu tiga orang yang dikabulkan doanya itu. Yang pertama ya yang tadi Orang tua, kedua orang yang terjolimin. terjolimi. Kamu kan terjolimin, kayak cerita tukang nelayan udah nggak dapat ikan dapat sedikit, dia ampas orang kaya, nggak mau bayar lagi, dia doain, ya Allah kenapa kau jadikan hamba itu lemah, jadi nggak bisa membela diri. Allah jangan percaya mata ikannya kita sendiri nggak bisa tangannya gitu. Sampai orang kaya itu datang bayar, minta maaf dan nerain maafin, baru berhenti tuh ajab Allah. Ini ketusuk dulu aja satu tangan hilang. Nyembah ke sini, untung dia udah minta maaf, akhirnya hilang. Berlindung hanya kepada Allah. Jangan berlindung sama syaitan. Karena nafsu itu adalah makanan syaitan. Saya berani ngomong ini karena saya yakin kamu itu orang yang beriman, orang yang suka sholat, orang yang benar-benar sholat. Serius. Kalau hamba sholat-sholatan ya enggak ada. Sholat itu ada dua, yang sholat-sholatan sama yang sholat sunat. Udah menasehat, ada ditusuk jalannya menjadi. Itu aja kau ini, kalau kamu hidup tenang, mata pecah telinga itu. Kalau kamu coba pakai apa? Ini kau bikin aja, bikin, jangan pengaruh orang yang nggak suka sama kamu. Bikin, saya dukung kamu, saya doain supaya kamu apa?
Jadi jelas. Mana tahu dengan keadaan kayak gini kau bikin orang dapat banyak dapat hidayah. Hidayah bermanfaat. Saya hidayah karena masjid. Saya kafir waktu itu. Tidur di masjid gak diganggu orang Islam mabuk diusir dipukul. Hidayah lah. Jangan takut kan. Tapi kayaknya kamari di itu ke Pak Budi itu sareng Pak Haji Uyu didinya ngobrol sampai kieu. KB dia lebatkeun itu duaan. Ya walaupun sebentar seberapa menit hampir lami ketang jeung Pak Haji Uyu mah di dieu. Terus sareng Pak Budi lumayan nih ngobrol sharing. Seperti kieu deui. Undang-undang kalau selama itu benar, undang nggak ada yang ambillah yang benar, buanglah yang jahat. Berarti tadi tips menghadapi orang-orang yang Ya tuh iri dengki itu harus mata picak telinga budek, mata buta lah kalau nggak ngerti picak. ya betul. Itu prinsip saya. Karena saya sering dihina di hidup saya lebih banyak bencinya daripada kasih sayang. Biar kamu tahu, saya tidak bukan orang Cina, ya, kebesaran orang Cina dengan agama yang berbeda. Tapi ya itu dasar saya untuk masuk Islam. Ujian hidup, ujian orang yang beriman. Saya beruntung, Allah masih sayang sama saya. Maka dikasih saya Islam, dituntun dan mengucapkan 2 kali syahadat. Bukan sembarang, nggak semua orang bisa. Nggak semua orang. Yang Islam aja, yang keturunan Islam itu lebih banyak yang Islam. Lihat kalau azan, berapa banyak yang masuk masjid, berapa banyak yang di luar masjid. Logika saya sudah masuk. Iya, logika saya sudah masuk. Siapa yang paling banyak? Hanya orang-orang tertentu. Orang dari Jakarta bisa sholat di masjid ini. Orang yang di dalam masjid malah kafir. Yang mengurus masjid ada satu orang yang suka menyuruh orang sholat, tapi dia sendiri nggak pernah sholat. Munafik. Nah, aja mau kafir. Sekafir-kafir manusia orang begitu. Nyuruh orang sholat tapi dia sendiri nggak pernah sholat. Rasulullah suruh kita sholat, dia kasih contoh. Rasulullah suruh kita apa? Dia kasih contoh. Kalau ini enggak. Wes, bapak mau sholat ya, kita pun semangat. Tapi dia sendiri nggak. Orang bapak itu udah keluar, dia masih di luar. Yang ngeri saya tuh ya yang tadi ceramain saya tapi dalil Qurannya di logika kan nggak masuk. Emang sih di ayat Quran kan terbagi 2, ada ayat yang mudah dipahami, ada ayat yang perlu lagi dicari artinya itu seperti apa. Memang kalau kata guru saya juga, kalau yang mudah dimengerti misalkan wa aqimus sholata wa atuz zakat itu udah jelas. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Itu dilogikakan juga memang masuk. Tapi kalau secara gamblangnya ada kan diulang. Terus yang ayat mutasyabihatnya yang mengandung banyak arti itu gimana? Kalau dilogikakan semua gimana? Jangan pakai logika. Al-Qur'annya firman Allah. Di luar naratif, jangan pakai logika. Al-Qur'an itu firman Allah. Harus kita iman. Jangan pakai Ngeri gitu saya juga. biarin ya, itu orang butuh. Makanya kamu hanya bisa doain supaya Allah itu memberikan mereka hidayah. Jangan dihujat, jangan dicaci. Terus dia kan wajar ya kalau orang ada sisi kebaikannya, terus ada sisi buruknya. Jadi kalau misalkan bermain sosmed ada sisi kebaikannya, ada sisi buruk. Tapi saya pernah lihat lagi di sosmed kalau disarankan ya bagi orang-orang yang tekaupan itu yang mudah emosi atau apa, yang lebih baik jangan main sosmed. Mainnya ular tangga aja atau ludo. Ya memang benar. Sosmed itu kan penuh dengan munafik. Ya, jadi caci maki. jadi satu orang disindir misalkan, tapi satu kabupaten yang merasakan. Itu sosmed kan secara global. Iya, makanya itu satu contoh. Jadi
lebih baik kita banyak mengaji, berzikir. Saya punya HP tapi saya nggak pernah beli nomornya, karena HP buat saya hanya hiburan dengan musik gitu. Saya juga kan sebelum punya HP ini, ya Allah, jika memang HP saya selanjutnya lebih bagus lagi, saya akan buat channel dakwah, apapun itu caranya sih. Saya akan dakwahkan. Ini makanya ya, kan baru awal kan, udah ada halangan. Jangan kau hadapin, jangan tunduk sama syaitan. Lawan. Iya, lawan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Itu prinsip kita. Jangan tunduk baru kayak gini, kamu belum menghadapi yang lebih lagi. Makin kau tinggi panjat pohon makin kencang. Saya juga kan bikin lagi sindiran buat dia sendiri. Jangan, kalau bisa kan. Ya kan, ya, ini kan masalahnya dia itu umurannya kayak beda jauh sama saya. Jadi saya coba nih kalau dibalas lagi bagaimana reaksi dia. Tapi sekarang dia tidak muncul lagi ke channel ini. Gak tahu kenapa gitu. Saya juga mungkin dia takut atau apa. Mungkin saya upload yang lebih bermanfaat lagi. Kita jangan melawan dan jangan terlalu percaya diri. Ini jebakan. Yang penting kau berlindung kepada Allah. Itu aja tugas kita. Terus bikin selama kau anggap benar dan di jalur koridor. Tapi saya juga kan buat ini minta doa dulu ke guru-guru. Iya memang itu wajib. Kalau kamu punya guru, orang-orang soleh, minta doain di channelnya supaya maju, supaya berkembang, supaya bisa membawa manfaat untuk banyak orang. tapi hati-hati, jangan terlalu lancang. Nanti kamu jadi santapan pemerintah. Karena orang-orang ulama-ulama yang anti pemerintah udah dihabisin, ya kan, ambil misil segala macam. Jadi hati-hati kan. Makin kau kencang, makin kau keras, nanti musuhmu makin gede. Saya rasakan, kemarin malam ada yang nentang saya, tapi dia tuh seorang marbot, coaching, seorang marbot, attitude-nya begini, dia marbot, tapi ngajak sparring saya. Makanya jangan kasih senyum, maaf ya. Kan dia chat gini ke saya teh cenah, aduh cenah, ini uploadannya cenah gini bagus-bagus. Saya balas ya cing, ini rencana buat channel ini sih supaya lebih maju cing. Terus dia tuh nggak tahu kenapa, nggak tahu tersinggung atau apa, atau nggak tahu ngerasa kesindir mungkin dengan status saya. Dia tuh langsung kemarin malam ngajak ketemu, yuk berantem. Jangan gini, setan. Itu udah jadi setan. Kamera pegang ini, saya mau ambil ini catatan jatuh. Oke, alhamdulillah dapat lagi saudara ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share teman-teman kalian juga. Oke, bila itu